Jadi ini sebetulnya doanya sudah 20 tahun lebih. Setiap aku sholat, selalu dengan doa yang sama. Dan kata-katanya selalu sama, ya Allah, kalau nanti aku dikasih kesempatan di ulang tahun, aku dikasih umur 40 tahun, boleh ya aku dikasih nanti bisa kesempatan punya sekolah. Yes, di pandemi itu umur aku 40, tiba-tiba Allah memberikan itu. Hai, aku Julia, aku ibu 2 anak. I am a preschool teacher and I love teaching preschool. Aku sudah jadi guru preschool 20 tahun lebih. Sejak aku kuliah semester 1. Di situ aku mulai part-time sih sebetulnya. Tapi ternyata jatuh cinta bangetan di dunia pendidikan, terutama preschool. It was love at first sight, I think. Aku itu kuliahnya manajemen pemasaran, degree-nya. Tapi waktu itu aku nganterin teman aku untuk interview. Dia itu anak psikologi. Pada saat itu dia masih butuh 1 orang. Aku tidak bawa CV, nggak bawa apapun. Tiba-tiba, do you wanna try this interview? And I said, yeah, sure, why not? Tapi terus akhirnya keterima, dan waktu itu pun bukan jadi asisten, hanya menemani anak-anak bermain. Saat itu aku harus memilih antara keluarga, bersama dengan keluarga di saat pandemi, atau masih menjadi seorang guru preschool. It was very tough, tapi family comes first. Yang akhirnya aku memutuskan untuk bersama keluarga aku membayar penalti, as you know. Tapi ya, it has to be done at that very moment. It was something yang kalau aku, if you really love something, you know that this is what you're born into. I have this vision. If I close my eyes, aku tahu sekolahnya itu akan seperti apa. Warnanya apa dari dulu. Bahkan wanginya itu kayak apa, pohonnya seperti apa, rumputnya seperti apa. Kalau kita buka pintu, itu rasanya hangat. Dan semua orang diterima di sini. Waktu aku main ke rumahnya Tia itu, tiba-tiba anaknya yang online itu struggling to cope with the situation. Terutama harus duduk lama di depan laptop, mendengarkan pelajaran dan tidak ada interaksi sama sekali. Ya udah, terus dia bilang, Jul, ini dong anak gue, tolong ajarin. Terus aku mikir kenapa. Awalnya tuh dia minta aku justru ke rumahnya, tapi terus aku mikir kenapa enggak anak ini ke rumahnya aku, gitu. Jadi saat itu aku sulap ruang tamu aku. Di saat pandemi, aku ke salah satu tempat untuk beli furniture, mainan anak-anak dan lain-lain. And then we turn my living room into a classroom. Playbase itu allow children to be children, and children deserve their own world, di mana dunianya itu sebisa mungkin justru kita yang menyesuaikan ke dunianya, bukan anak-anak yang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. I know it sounds a bit skeptical for some people, but menurut aku personally, this is my opinion. Children are made to play. They deserve that. Play is their work. Jadi kadang orang-orang tuh malah melihat play as something that will be rewarded after the work.
but it's actually the other way around. Play is their work. Jadi play is something that they do to learn. Belajar itu ya bermain, bermain itu ya belajar. Dan di dunia pendidikan, terutama early childhood, itu menurut aku yang paling adil untuk mereka dan paling pas. Sebetulnya kalau kita mundurin lagi, itu justru sebelum ada banyak masuk beberapa kurikulum yang kita tahu sekarang ini, sesederhana itu loh TK. Waktu zamannya aku masih kecil, ya play based sebetulnya. Kalau if you look back, itu betul-betul main. TK zaman dulu ya bermain gitu loh. Cuman bedanya kalau sekarang itu lebih banyak aja pilihannya gitu. Dan play based akhirnya karena budaya dan generasi itu pun berbeda, makin banyak kurikulum yang dikenal, play based ini menurut aku mulai terlupakan karena mereka tuh mulai mencari yang lebih kompleks kalau menurut aku ya, personally. Tapi sebetulnya dunia anak tuh ya sesimpel itu. Harusnya sesimpel itu. Banyak banget. Dari awal tuh aku selalu tanya sama parents, what's your expectation? Apa sih yang mau dicari? Anak sekolah di sini itu what is your expectation? Kalau misalnya mereka bilangnya, oh aku tuh pengen anak aku mau bisa baca nih miss kayak gini, aku selalu bilang, I'm so sorry, we're not that type of school. Jangan di sini. Jadi dari awal tuh aku sudah sangat jujur, terbuka, apa yang kita lakukan di sini butuh proses. So you have to trust the process. Karena untuk anak bisa berdiri, lalu bisa berjalan itu pun harus melewati proses. Mereka harus bisa merangkak, mereka harus bisa merayap, yang akhirnya mereka bisa berjalan lalu berlari. Jadi itu yang kita lakukan di sini juga, proses. We take so much pride and we value that so much di prosesnya itu. Dan kadang memang ada beberapa orang tua misalnya di umur 4 atau 5, terutama 5 tahun, mulai ada rasa cemas itu tuh, aduh kok belum bisa baca ya anaknya gitu loh. Dan aku selalu bilang, jangan khawatir, karena prosesnya untuk anak umur 5 tahun itu memang belum di situ. Mereka itu perlu eksplorasi yang banyak. Untuk anak bisa akhirnya nanti duduk di SD, itu mereka harus bisa, they have to develop their muscles, mereka harus bisa banyak berlari, banyak lompat, banyak melakukan sesuatu bersama teman-temannya, berguling-guling, apapun, as much as possible in all kinds of way, different kinds of way, sampai akhirnya mereka build all their muscles, akhirnya mereka bisa duduk lebih lama, konsentrasinya lebih panjang. So please trust the process. I promise you, they'll get there when they're ready. Ada. Dan aku selalu jelasin, mama itu guru itu kerjanya ya bersama anak-anak gitu. Walaupun ada kadang-kadang Lea yang, terutama waktu aku masih ngajar di sekolah bukan di sini, itu dia lihat aku dari jauh. Aku harus walaupun curi-curi peluk gitu kadang gitu, ya mama kerja dulu ya, aku cium, tapi itu buat mereka cukup dan mereka tahu gitu aku sayang sama mereka dan I'm always gonna be there for them. Hugs and more hugs itu menurut aku kuncinya sih sebetulnya. For me, personally, me as a mom, me as a preschool teacher, itu sebetulnya sama aja. Karena aku ngasih sayang yang sama sebetulnya ke murid aku dan ke anak-anak aku. Mereka tuh adalah anak-anak aku juga. Bedanya mungkin, apa ya, ada mungkin value-value yang lebih ke arah kepercayaan agama, mungkin yang tidak bisa aku terapkan langsung
untuk murid-murid karena mereka punya dari background agama yang berbeda. To be honest, aku tidak akan menjadi apa yang aku bisa lakukan sekarang sebagai guru kalau tidak diberi blessing dari suami aku, ya kan? True, right? I mean, so thank you, homie, I love you. Dan blessing dari anak-anak aku, mereka percaya gitu loh, what I do here it's never a job, karena mereka melihat juga how much I love this. Aku izin juga sama mereka, boleh ya mama jadi guru, boleh ya mama, boleh ya aku sebagai istri punya sesuatu yang nantinya akan menjadi sesuatu juga untuk anak-anak kita gitu loh. So what I'm doing right now is not just for me actually. Karena if you do what you do business oriented or money oriented, I'm pretty sure it's not going anywhere. But if you do it out of love, it's a service for those around you. I'm pretty sure they can feel it as well gitu loh. Dan insya Allah akan jadi sesuatu sih. Thank you for believing. Thank you for always praying for the same thing over and over and over again. Karena percaya atau tidak, aku tuh nggak pernah cerita ini sebelumnya, sampai akhirnya ada sekolah. Percaya nggak percaya, tapi this is true. Aku selalu berdoa hal yang sama. Sejak the moment I fell in love di dunia early childhood ini. Jadi ini sebetulnya doanya sudah 20 tahun lebih. Setiap aku sholat, selalu dengan doa yang sama. Dan kata-katanya selalu sama. Ya Allah, kalau nanti aku dikasih kesempatan di ulang tahun, aku dikasih umur 40 tahun, boleh ya aku dikasih nanti bisa kesempatan punya sekolah. Yes, di pandemi itu umur aku 40. Tiba-tiba Allah memberikan itu gitu loh, betul-betul membuka. Dan aku kan nggak pernah nyangka gitu loh, dengan aku resign, aku harus bersama keluarga aku gitu karena ada masalah kesehatan itu suamiku. Jadi Allah memberikan itu gitu loh, Tuhan tuh mendengar. Jadi aku tuh percaya banget gitu, doa itu diulang-ulang setiap hari. Dan spesifik mintanya hanya itu, insya Allah akan diberikan. Yes, wish do come true if you wish it long enough.